Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Suproto dengan NIM 415190101067. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagian 2, yaitu buatlah video penjelasan mengenai soal nomor 1, 2, dan 4. Yang mana pertanyaan ini digunakan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah proyek data science. Baik, yang pertama yaitu soal nomor 1, jawablah pertanyaan berikut ini. A. Sebutkan algoritma data science yang lain yang Anda pahami dan jelaskan mengapa. Algoritma data science yang saya pahami adalah algoritma unsupervised learning, clustering, yaitu clustering analysis, yaitu algoritma K-means. Karena algoritma ini menurut saya adalah algoritma yang sederhana dan populer digunakan untuk memecahkan masalah dan mengelompokkan data. Algoritma tersebut saya pelajarin karena saya gunakan untuk tugas akhir saya dan juga sering saya pakai di tempat magang saya untuk pengolahan data. Soal yang B yaitu jelaskan algoritma data science berdasarkan jenis pengelompokannya. Pertama yaitu ada clustering analysis atau unsupervised learning. Unsupervised learning merupakan salah satu jenis algoritma pada machine learning. Seperti yang pernah dibahas di artikel lainnya, machine learning adalah algoritma tanpa data, maka tidak akan bisa bekerja. Oleh sebab itu, hal yang pertama kali perlu disiapkan adalah data. Unsupervised learning adalah salah satu algoritma data science yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Metode ini hanya akan mempelajari suatu data berdasarkan kedekatan saja atau yang biasa disebut dengan clustering. Salah satu contoh implementasi unsupervised learning adalah clustering analysis. Tujuan dari clustering ini adalah untuk mengelompokkan data sedemikian sehingga objek-objek pada suatu cluster itu serupa dan objek antar cluster berbeda. Dengan teknologi clustering, sebuah perusahaan dapat mengidentifikasi customer segment yang berpotensi untuk menjual produk mereka. Perusahaan dapat mengidentifikasi customer segment yang paling mungkin menggunakan layanan atau membeli produk mereka. Perusahaan juga dapat mengevaluasi segmen pelanggan lalu memutuskan untuk menjual produk guna memaksimalkan keuntungan mereka. Contoh penerapan clustering analysis yaitu ketika seorang data analis ingin mengelompokkan klien dari salah satu provider hosting di Indonesia berdasarkan kemiripan sifat dalam hal pendapatan, umur, hobi, dan jenis pekerjaannya. Maka untuk mengelompokkan customer berdasarkan kemiripan sifat, machine learning tidak memerlukan data training melainkan menggunakan data yang ada pada langsung bisa mengelompokkan customer tersebut. Yang kedua adalah ada classification model atau supervised learning. Algoritma ini merupakan jenis algoritma yang tidak bisa belajar sendiri, tetapi harus diberi contoh terlebih dahulu dengan cara memberikan label pada dataset yang kita punya. Memberi label di sini artinya adalah dataset kita telah diberikan nilai kebenarannya yang akan dijadikan sebagai nilai target atau nilai acuan. Supervised learning dapat membantu suatu organisasi dalam memecahkan berbagai masalah real yang ada dalam skala besar, seperti mengklasifikasikan spam dalam folder pisah di kotak masuk email. Algoritma supervised learning dibagi menjadi 3 model yaitu model classification, regresi, dan forecasting. Salah satunya yaitu classification model. Klasifikasi merupakan model solusi dari permasalahan mengkategorikan sekelompok observasi baru ke sekumpulan kategori atau kelas yang ada pada sebelumnya. Terdapat cukup banyak model klasifikasi yang dapat digunakan mulai dari yang klasik seperti linear discriminant analysis atau LDA dan regresi logistik, lalu ke moderate seperti SVM, decision tree, neural network, sampai yang lebih terkini yaitu random forest, XGBoost, dan deep learning. Pastinya di antara banyak model klasifikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh penerapannya ini dapat diimplementasikan ketika ingin memprediksi suatu hal yang hasilnya dalam bentuk kategori. Tidak ada aturan tertentu yang mensyaratkan kapan kita menggunakan algoritma tertentu untuk cache data tertentu.
Yang jelas ketika kita menjumpai business case bertipe classification task, maka alangkah baiknya kita mencoba beberapa alternatif algoritma classification tersebut agar mendapatkan informasi prediksi yang lebih baik. Lalu selanjutnya adalah semi-supervised learning. Ada kalanya ketika data yang kita punya memiliki variabel target dan prediktor, namun terdapat data yang hilang atau missing values di beberapa observasi di variabel targetnya, atau misalkan pada kasus lain, kita ingin melakukan clustering, namun dengan suatu kendala atau batasan tertentu kita menginginkan clustering yang sesuai dengan suatu informasi awal yang kita miliki. Pada kasus-kasus seperti ini, semi-supervised learning digunakan. Berikut salah satu contoh cukup terkenal dari penelitian Tu et al. Pada tahun 2000 ketika melakukan clustering analisis mesin-mesin ATM bank di suatu kota. Namun di kota tersebut terdapat beberapa hambatan atau contoh sungai, sehingga clustering memiliki solusi, yaitu menghitung jarak melewati hambatan atau sungai tadi. Dengan constraint clustering ini kita bisa mendapatkan hasil clustering yang visible atau layak. Namun semi-supervised clustering bisa menjadi solusi clustering yang tidak hanya visible, tapi juga sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan. Semi-supervised clustering dapat dilakukan dengan menggunakan label, fungsi jarak tertentu, constraint, hybrid, dan pemilihan parameter cluster lainnya. Lalu ada soal yang C, yaitu apa dasar pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus. Algoritma yang akan digunakan tergantung dari model dataset, struktur data, tujuan, posisi outlier, jumlah record, atribut, dan lain sebagainya. Lalu ada soal yang nomor 2, yaitu jawablah pertanyaan berikut ini. A. Jelaskan beberapa jenis data science task. Pertama ada klasifikasi, yaitu memprediksi jika titik data milik salah satu kelas yang telah ditentukan. Prediksi akan didasarkan pada pembelajaran dari kumpulan data yang diketahui. Selanjutnya ada regresi atau memprediksi label target numerik dari titik data. Prediksi akan didasarkan pada pembelajaran dari kumpulan data yang diketahui. Selanjutnya ada deteksi anomali, yaitu memprediksi apakah suatu titik data merupakan outlier yang dibandingkan dengan titik data lainnya dalam sekumpulan data. Yang terakhir adalah clustering, identifikasi klaster alami dalam kumpulan data berdasarkan properti yang diwariskan dalam sekumpulan data. Ada soal yang B, yaitu apa itu CRISP-PDM, yaitu atau Cross Industry Standard Process for Data Mining, yaitu suatu standarisasi pemrosesan data mining yang telah dikembangkan di mana data yang ada akan melewati setiap fase terstruktur dan terdefinisi dengan jelas dan efisien. Ada soal yang C, yaitu sebutkan tahapan yang ada di data science process. Yang pertama ada prior knowledge, kedua adalah preparation, ketiga adalah modeling, keempat adalah application, dan kelima ada knowledge. Dan soal yang keempat yaitu jawablah pertanyaan berikut ini. A. Jelaskan tahapan pada modeling development pada proyek data science. Berdasarkan gambar di atas, tahapannya yaitu pertama ada data training, yaitu melatih data yang akan digunakan. Selanjutnya ada tes data atau menguji coba data yang sudah dilatih sebelumnya. Selanjutnya ada build data atau membangun model yang telah diuji. Keempat adalah evaluation atau mengevaluasi kekurangan dari model yang sudah dibuat. Dan yang terakhir adalah final model, yaitu data akhir yang siap digunakan. Ada soal yang B, yaitu bagaimana cara memvalidasi model data science. Validitas model dapat diuji secara rutin dengan menggunakan dataset uji yang baru diketahui dan menghitung tingkat kesalahan prediksi. Jika tingkat kesalahan melebihi ambang batas tertentu, maka model harus disegarkan dan diterapkan kembali. Membuat jadwal pemeliharaan adalah bagian utama dari rencana penerapan yang akan mempertahankan model yang relevan. Ada soal yang C, yaitu bagaimana kegunaan dari data visualization. Memvisualisasikan data adalah salah satu teknik penemuan dan eksplorasi data yang paling penting. Meskipun visualisasi tidak dianggap sebagai teknik data science,
Istilah seperti penambangan visual atau penemuan pola berdasarkan visual semakin banyak digunakan dalam konteks data science, khususnya di dunia bisnis. Disiplin visualisasi data meliputi metode mengungkapkan data dalam bentuk visual abstrak. Representasi visual data memberikan pemahaman yang mudah tentang data kompleks dengan banyak atribut dan hubungan yang mendasarinya. Dan ada soal yang D, yaitu apa tugas yang paling menantang atau challenging task dalam sebuah proyek bagi seorang data scientist. Yang pertama yaitu ada stuck dalam bekerja. Data scientist bertugas untuk menganalisis data yang terdiri dari jutaan data yang ada di database. Tentunya, ada momen-momen tersebut bisa menemukan jalan buntu, terlebih saat bekerja. Tentunya akan ada tenggang waktu di mana tugas itu harus diselesaikan, yang membuat keadaan semakin terburu-buru dan hanya melihat dalam satu perspektif. Dan selanjutnya ada integritas data yang tidak terjamin. Integritas adalah aspek paling penting dari keamanan database. Mempunyai data dengan sumber yang jelas juga meningkatkan strategi yang akan digunakan oleh perusahaan. Validitas data yang merupakan tantangan yang akan dihadapi oleh data scientist. Setiap perusahaan pastinya memiliki data yang disimpan sebelumnya. Tentunya, untuk memvalidasi ketepatan data tersebut membutuhkan waktu dan tenaga. Terlebih lagi, data perusahaan bisa saja menggunakan struktur yang berbeda. Format data yang tidak konsisten, hal tersebut dapat menghambat dan mempersulit proses validasi dan pencarian data. Ya, cukup jawaban dari saya mengenai soal ujian akhir semester pada mata kuliah proyek data science. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam saya menjawab, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya Bambang Subroto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.